Jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 anggota dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengangkat, membicarakan, mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Kali ini Podcast 9 akan membahas mengenai kegagalan Ganjar Pranowo bahkan menduduki urutan paling buncit. Ganjar yang sebelumnya digadang-gadang sebagai rising star di Indonesia ternyata hanya memperoleh 17%. Masih kalah jauh dibandingkan dengan Prabowo yang menembus 51% dan bahkan masih kalah dengan Anies Baswedan yang menembus angka 26 dan 27%. Memang sekarang secara umum belum ada keputusan KPU yang menetapkan para pemenang ini. Tetapi hasil hitung cepat quick account yang kita yakini tidak akan jauh berbeda dengan hasil pengumuman KPU telah menempatkan Prabowo sebagai presiden, Anies nomor 2, dan Ganjar paling buncit. Ada apa rupanya Ganjar kok sampai paling buncit? Padahal sebelum pemilu dilaksanakan, mantan Presiden Indonesia, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri masih meyakini, bahkan masih mengajak para pendukung Ganjar agar dapat memenangkan Ganjar hanya dalam satu putaran. Nyatanya, jangankan satu putaran, masuk ke putaran kedua pun tidak. Tidak hanya itu, juru kunci pula Ganjar. Apa yang sebenarnya terjadi? Megawati adalah seorang perempuan yang tentu saja kita tahu banyak jasanya buat negara. Megawati adalah perempuan pertama yang mampu menjadi presiden Indonesia. Megawati dengan sikapnya yang keras dan berani mampu berperan menumbangkan rezim Soeharto sehingga Orde Baru runtuh. Dan jangan lupa Megawati juga identik kala itu dengan Wong Cilik. Oleh karena itu pula Partai Megawati PDIP disebut sebagai Partai Wong Cilik atau Partai Orang-orang Kelas Bawah. Saat itu Megawati menjadi figur sentral dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Dan dalam pemilihan presiden, kemudian Megawati berhadapan-hadapan dengan Gus Dur. Dan di MPR kala itu, Megawati dikalahkan oleh Gus Dur. Tapi Megawati berhasil menempati posisi sebagai wakil presiden. Tak lama kemudian, Gus Dur dilengsarkan dan Mega menjadi presiden. Ketika jadi petahana inilah, ketika Mega menjadi presiden, diselenggarakan pemilu yang bersifat langsung. Di situ Mega berhadapan-hadapan dengan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang notabene bekas anak buahnya. Tapi keunggulan petahana tidak dapat dimanfaatkan oleh Megawati sehingga Megawati kalah. Sejak saat itu Megawati lebih banyak berada di balik layar para capresnya. Dan salah satu capres yang dijagokan waktu itu adalah Jokowi. Jokowi seakan-akan menjadi anak kesayangan Mega. Dari seorang tukang mebel yang rumahnya digusur 3 kali
di pinggir kali. Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo, meningkat menjadi gubernur Jakarta, dan meningkat menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 kali. Selama itu pula, Jokowi didukung oleh Megawati. Namun, sejarah sulit ditebak, politik sulit diramal. Menjelang Pilpres, terjadi pecah kongsi antara Mega dengan Jokowi. Sebenarnya, Jokowi yang mengajukan Ganjar sebagai calon presiden, yang waktu itu masih ditolak oleh banyak figur di PDIP. Termasuk Mega masih ragu-ragu untuk menunjuk Ganjar. Namun akhirnya Mega menunjuk Ganjar sebagai calon PDIP. Calon presiden dari PDIP. Ini wajar. Karena apa? Karena elektabilitas Ganjar paling tinggi. Dia unggul 1-2% dari Prabowo. Tetapi kemudian Mega berpisah kongsi dengan Jokowi. Masuklah kemudian Prabowo didampingi oleh Gibran anak Jokowi pada sekitar November. Sejak itu, maksud saya elektabilitas Ganjar mulai turun perlahan-lahan dan terus melorot. Ketika Ganjar menyatakan bahwa dia menolak Indonesia jadi tuan rumah U20, maka banyak orang juga mulai bertanya dan ragu terhadap Ganjar. Kemudian dipilihlah Mahfud MD dengan harapan dapat mendongkrak kembali suara Ganjar. Ternyata tidak juga. Faktanya Ganjar dalam Pilpres pada tanggal 14 Februari lalu menduduki peringkat paling buncit. Dalam hal ini kita lihat suara-suara PDIP untuk Pilpres sebagian besar direbut oleh Prabowo dan Gibran. Bahkan di Bali, di Solo, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, yang menjadi kandang banteng, suara-suara banteng ini beralih dari Ganjar ke Prabowo dan Gibran. Padahal sementara itu suara-suara ini tetap kuat memberikan dukungannya kepada PDIP. Dengan kata lain, PDIP sebagai partai tetap didukung, tetapi calon presidennya Ganjar Pranowo tidak didukung oleh banyak anggota PDIP lainnya. Apa peranan Mega di sini? Nampaknya Mega tidak bisa menggiring anggota-anggota PDIP sendiri untuk memilih Ganjar. Dan lebih memilih seteru dari Megawati yang calon presiden yang di-endorse oleh Jokowi, yaitu Prabowo dan Gibran. Kalau kita lihat dari peristiwa ini, kita dapat mengatakan bahwa mulai surutnya pengaruh Megawati. Mungkin Megawati sudah memberikan banyak bakti buat nusa dan bangsa. Sudah bekerja keras membangun partai. Boleh jadi inilah saatnya Megawati menikmati hari-hari tua dengan senang, tidak lagi terlalu terlibat aktif sehari-hari dalam politik. Biarkanlah yang muda-muda meneruskan jejak yang sudah ada. Demikianlah yang dapat kami uraikan. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.